Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri. Saya merupakan dosen tetap program studi Bisnis Digital, Sekolah Ekonomi Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran yang saya lakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Video ini akan menjelaskan 3 aspek utama dalam proses pembelajaran yang saya terapkan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama itu delivery atau penyampaian pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya selalu mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Pada mata kuliah pengantar bisnis digital yang berbobot 3 SKS, tujuan utama pembelajaran adalah membentuk mahasiswa agar mampu memahami konsep bisnis digital, menganalisis model bisnis berbasis teknologi, serta merancang ide bisnis digital yang inovatif sesuai kebutuhan industri. Pada mata kuliah pengantar bisnis digital, Prodi telah menitipkan CPL, CPMK, dan sub CPMK yang terdiri dari 6 CPL, kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK, yang kemudian diturunkan lagi kembali menjadi 6 sub CPMK. Saya akan menjelaskan 6 sub CPMK yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun analisis bisnis modal kanvas untuk startup digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan strategi digital marketing, yaitu tentang SEO, SEM, dan sosial media. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi isu keamanan cyber, privasi, etika digital, serta regulasi Undang-Undang ITE dan PDP. Berikutnya, mahasiswa mampu menyusun rancangan ide bisnis digital, dan yang terakhir ialah mahasiswa mampu mempresentasikan ide bisnis digital dalam bentuk pitch deck. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah, kontrak kuliah, metode pembelajaran, bentuk penugasan, serta sistem penilaian. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan berbagai media pembelajaran seperti presentasi interaktif, studi kasus, video pembelajaran, menggunakan learning management system, kemudian menggunakan Microsoft Teams sebagai video conference, dan serta berbagai platform digital lainnya untuk mendukung proses belajar mahasiswa. Saya juga mengaitkan materi dengan perkembangan dunia industri saat ini seperti artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, Blockchain, Digital Marketing, Fintech, dan perkembangan startup digital. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat implementasi nyata di dunia bisnis digital saat ini. Berikutnya adalah interaction atau interaksi pembelajaran. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif merupakan pembelajaran yang bersifat dua arah. Oleh karena itu, selama proses perkuliahan, saya mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, memberikan pendapat, dan melakukan analisis terhadap berbagai studi kasus yang berkaitan dengan perkembangan bisnis digital. Metode pembelajaran yang saya gunakan itu meliputi diskusi kelompok, presentasi, problem based learning, case study, collaborative learning, serta project based learning. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide bisnis digital yang mereka rancang, kemudian memperoleh masukan baik dari saya maupun dari sesama mahasiswa. Interaksi tidak hanya berlangsung selama perkuliahan tatap muka, tapi juga melalui learning management system, forum diskusi daring, serta media komunikasi akademik lainnya, sehingga mahasiswa tetap dapat memperoleh bimbingan selama proses pembelajaran berlangsung. RPS juga mengintegrasikan pembelajaran sinkron dan asinkron melalui e-learning. Melalui pendekatan ini, saya berupaya menciptakan suasana belajar yang aktif,
kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa. Berikutnya tentang asesmen atau penilaian pembelajaran. Dalam proses penilaian, saya menerapkan prinsip penilaian yang objektif, transparan, adil, akuntabel, dan berorientasi pada capaian pembelajaran atau outcome based education. Sejak awal perkuliahan, saya telah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai komponen penilaian beserta bobotnya, sehingga mahasiswa memahami kompetensi yang harus dicapai selama 1 semester. Komposisi penilaian pada mata kuliah pengantar bisnis digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif sebesar 10%. Penilaian ini didasarkan pada kehadiran mahasiswa, keaktifan dalam diskusi kelas, kemampuan bertanya, serta kontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, tugas individu sebesar 20%. Tugas diberikan dalam bentuk esai, ratio materi, kuis, analisis perkembangan teknologi digital, serta studi literatur yang bertujuan mengukur pemahaman konseptual mahasiswa. Berikutnya, tugas kelompok dan presentasi, itu sebesar 20%. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif untuk menganalisis studi kasus, menyusun bisnis model kanvas, merancang ide bisnis digital, serta mempresentasikan hasil analisis dan solusi yang mereka tawarkan. Berikutnya, ujian tengah semester sebesar 20%. Ujian ini bertujuan mengukur penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari pada paruh pertama semester. Kemudian yang terakhir ialah ujian akhir semester atau proyek akhir sebesar 30%. Pada tahap ini, mahasiswa diminta merancang sebuah ide bisnis digital yang inovatif, menyusun proposal bisnis, membuat pitch deck, kemudian mempresentasikan hasilnya sebagai bentuk implementasi dari seluruh kompetensi yang telah dipelajari. Nah, seluruh penilaian dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun berdasarkan indikator capaian pembelajaran, sehingga proses evaluasi berlangsung secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memberikan nilai, saya juga selalu memberikan umpan balik atau feedback terhadap setiap tugas mahasiswa. Melalui umpan balik tersebut, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, serta perbaikan untuk meningkatkan kompetensi mereka pada pembelajaran berikutnya. Dengan pendekatan ini, proses asesmen tidak hanya berfungsi untuk mengatur hasil belajar, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang mendorong mahasiswa agar terus berkembang secara akademik maupun profesional. Setelah penjelasan ini, saya akan memperlihatkan proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Oke, teman-teman mahasiswa BD, hari ini saya akan menjelaskan pertemuan kita yang telah dilaksanakan, ya, yaitu di mata kuliah pengantar bisnis digital. Oke, teman-teman, kita akan memahami konsep dan perbedaannya dengan bisnis konvensional. Oke, nah, teman-teman tahu ya, dalam dunia dagang saat ini itu sudah ada dua versi, ya, atau dalam dunia bisnis sudah ada dua versi, yaitu versi bisnis digital sama bisnis konvensional. Nah, kita pahami dulu itu bisnis konvensional, ya, di mana bisnis konvensional adalah bisnis yang belum menerapkan teknologi pada bisnisnya. Ya, segala sesuatu itu masih pakai tatap muka langsung, pembiayaannya cash, ya. Kemudian kita harus punya tempat untuk berjualan atau menata barang dagangan kita. Nah, kemudian kalau untuk bisnis digital itu konsepnya berubah. Jadi semenjak beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi itu membuat dunia bisnis itu lebih maju lagi. Nah, salah satu konsep yang kita dapatin adalah yaitu model bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet secara penuh dalam operasionalnya. Nah, poin-poin apa sih keuntungan yang kita dapat dari bisnis digital? Yang pertama itu adalah tanpa batas fisik.
Kalau tadi konvensional, kita butuh yang namanya tempat jualan, kemudian kita harus datang untuk melihat barangnya. Kalau bisnis digital itu tanpa batasan fisik, yang artinya tanpa datang ke toko, tanpa bertatap muka langsung dengan penjual, kita udah bisa melihat etalase atau katalog dari bisnis tersebut. Ya, banyak banget sebenarnya jualan-jualan online yang menyediakan seperti ini. Ya, oke, next. Nah, membedah perbedaan utama. Nah, di sini ada sedikit table ya teman-teman ya. Kalau bisnis konvensional itu secara aspek lokasi dan wujud itu membutuhkan tempat fisik ya, toko, ruko ataupun kantor. Kalau kita lihat zaman-zaman saya kecil dulu juga, kalau mau lebaran itu belanja pergi ke store ya, pergi ke Matahari, ke Ramayana, lihat-lihat bajunya dan segala macam. Beda kalau kita berbasis virtual. Sekarang kalian kalau mau cari baju lewat apa? TikTok, apa lagi? Shopee, apa lagi? Tokopedia. Tidak perlu lagi ke mall ya, cukup masuk ke toko online, cari barang yang kita inginkan atau cari toko online-nya, kemudian teman-teman bisa lihat katalognya. Nah, itulah enaknya dari sisi bisnis digital. Bahkan sambil tidur pun, di rumah pun kita bisa mencari barang yang kita inginkan. Kemudian, kalau secara jam operasional, toko fisik itu punya jam kerja teman-teman, atau working hours-nya dari jam 7 pagi maksimal mungkin sampai jam 10 malam, ya kan? Nah, kalaupun di hari-hari besar tertentu mereka bisa buka sampai jam 12 atau jam 1 malam. Nah, itu tetap masih ada batasan, ya. Tapi beda dengan konsep dari sisi digitalisasi. Itu toko 24 jam per 7 non-stop. Di sini ada yang iseng jam 3 pagi nggak bisa tidur, tiba-tiba check out? Ada ya, apalagi kalau flash sale ya. Itu murah-murahnya Pak. Murah-murahnya. Nah itu memang ada yang pernah coba flash sale Rp1 gitu. Ya, salah satu teman saya ada yang dapat handphone itu 16.000. Pak Re, tahu Pak Re? Tanya sama Pak Re. Pak Re pernah dapat handphone 16.000 di flash sale Shopee. Nah, itu ya, artinya dalam 24 jam pada saat waktu yang tertentu dia kasih diskon, kita bisa akses. Itu enaknya. Kemudian sistem transaksi. Kalau yang sifatnya konvensional, duit, cash, ya, harus ada uang cash. Kalau sisi digitalisasi, ya seperti yang saya sampaikan di awal, kita cukup punya dompet digital atau akun bank, kita bisa bayar secara online, payment gateway secara digitalisasi. Kemudian, nah ini dari biaya operasional. Kalau toko konvensional, kita butuh banyak modal sewa tokonya atau kita beli toko atau ruko, kemudian kita harus stok barang, ya kan? Nah, untuk dipajang. Kemudian ada SDM-nya yang kita bayar atau kita gaji, belum lagi operasional listrik, air dan segala macam. Nah, beda sama konsep digitalisasi. Itu efisiensinya sangat-sangat memudahkan kita dan menguntungkan juga bagi pengusaha. Kenapa? Ya, karena kalau bisnis digital kita nggak perlu sewa ruko atau beli tempat. Kita cukup bikin akun di toko e-commerce atau di e-commerce yang ada. Ya, kita sendiri yang mengelola. Habis itu kita nggak perlu stok barang. Kita bisa jadi dropshipper ya. Barang nggak ada di kita nggak produksi, tapi kita bisa jual barang itu untuk orang. Nah, itu yang paling gampang. Apalagi teman-teman nih yang mahasiswa pengen financial freedom, coba dropshipper. Ya, sering aja promosi-promosi ada yang mau jual. Jadi sistem palu gada aja. Cari di Shopee, cari Tokopedia, cari di TikTok, share, jualkan, pakai link affiliate kan atau pakai sistem seperti apa? Ya, next. Nah, jangkauan pasar atau target marketnya, kalau konvensional itu pastinya hanya di satu daerah itu. Kalau di pasar itu ya orang yang datang ke pasar itu doang yang bisa tahu produk itu, yang akan belanja di toko itu. Nggak bisa dia sampai keluar, nggak bisa sampai ke luar negeri atau mancanegara dan segala macam. Nah, kalau pasar global atau digital, kita tahu jangkauan internet itu luas.
sangat luas. Ya, kita sekali upload atau sekali post di sosial media atau di toko kita, dimanapun di benua ini, selagi dia masih ada jangkauan internet, dia akan bisa lihat produk kita. Jadi dengan begitu, produk lokal atau barang-barang daerah yang unik itu kita bisa perkenalkan dengan dunia luar. Ya, sangat jauh signifikan ya teman-teman ya, antara konvensional sama jual secara digital. Kalau misalnya kita dari sisi tingkat persaingan ya, itu sangat ketat. Kenapa? Karena kalau digitalisasi semua orang bisa jualan. Semua orang bisa bikin akun untuk menjual produknya dan tidak ada batasan. Kalau toko konvensional, orang yang punya modal, orang yang punya jiwa bisnis, orang yang punya konsep bisnis doang yang bisa jualan, ya. Walaupun seseorang itu dia punya uang, tapi dia nggak ada niat untuk jualan, dia nggak bisa jualan. Jadi mungkin persaingannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau digital, seperti yang saya bilang tadi, kalian dari sisi pengen dapat uang lebih, nggak peduli barangnya seperti apa, yang penting kalian promoin. Ada yang beli, ya alhamdulillah, syukur kita dapat fee-nya, kita dapat komisinya, seperti itu ya. Jadi persaingan semakin banyak, seperti itu. Kemudian keamanan cyber, ya, resiko peretasan. Semakin kuat teknologi, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak data yang tersimpan di dalam dunia internet. Nah, ini sangat berbahaya. Sudah banyak kasus-kasus besar, banyak terjadinya kebocoran data. Akun-akun atau password yang diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab kemudian diperjualbelikan. Ini sebenarnya sangat berbahaya untuk orang-orang yang tidak peduli dengan keamanan akunnya, ya teman-teman ya. Kemudian kecepatan beradaptasi, ya, perubahan tren teknologi, algoritma, media sosial dan platform e-commerce terjadi sangat cepat, ya. Bisnis harus selalu update agar konten dan produk tetap relevan, ya. Dulu belum ada yang namanya live shop ya, live shopping ya. Yang adanya dulu kalau di Shopee itu ya udah cari tokonya, kita lihat produknya. Nah kalau sekarang kayak TikTok, Shopee ya, itu udah menjual secara live atau video live-nya gitu, dan dia memperlihatkan produknya, menjawab langsung pelanggannya dan segala macam. Jadi trennya itu cepat beradaptasi ya. Nah kemudian ya, kalau kita udah masuk ke dalam dunia bisnis digital, kita harus pastikan infrastruktur teknologi kita itu mendukung. Kenapa? Karena yang namanya bisnis digital harus menggunakan device, handphone, minimal, laptop, dan yang terutama itu jaringan internetnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya jaringan internet, bagaimana kita bisa jualan online? Ya, nah, oke. Nah sampai sini ada yang mau nanyain dulu untuk materi yang ini? Salah satu ada yang bisa bertanya? Oke, silakan Jesli. Kan tadi Bapak ada menjelaskan tentang bisnis konvensional dan transformasi ke digital. Nah, kenapa sih kita sekarang itu perlu bertransformasi ke digital, sedangkan di sekarang ini masih banyak bisnis yang masih bisa berjalan melakukan secara konvensional? Oke. Oke, ya, pertanyaan bagus ya. Kenapa kita harus bertransformasi digital, padahal juga masih ada bisnis yang menjalani konvensional? Sebenarnya bisnis konvensional itu tidak menyalahi aturan. Cuman jika bisnis konvensional ini tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia tidak bisa beradaptasi dengan nanti target pasarnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia bisnis konvensional, mungkin dia hanya dalam satu daerah saja. Dia nggak bisa mencapai target penjualannya, dia nggak bisa mempromosikan produknya sampai keluar. Nah, kenapa kita harus bertransformasi digital? Ya kita tahu ya, seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya zaman, teknologi makin pesat, alangkah bagusnya bisnis-bisnis itu kita adaptasi dengan teknologi. Karena tadi banyak banget poin-poin keuntungan kita kalau berjualan itu beradaptasi dengan teknologi. Kita bisa menjangkau seluruh dunia, kita bisa lebih hemat secara operasional, kita bisa lebih banyak keuntungan dan segala macamnya.
Oke, thank you. Nah, kita lanjut teman-teman ya ke materi berikutnya, mengidentifikasi ekosistem bisnis digital. Ya, kita memahami aktor, komponen, dan interaksi di era digital. Oke, nah apa sih itu ekosistem digital? Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada yang bisa sedikit menjelaskan apa itu ekosistem digital? Ada? Oke, kalau ada nggak apa-apa, saya coba jelasin ya. Nah, ekosistem bisnis digital itu sama seperti ekosistem biologis ya teman-teman ya, di mana sebuah komunitas jaringan berbagai entitas berinteraksi dan saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita lihat gambar ini teman-teman ya, kalau teman-teman tahu lingkaran di apa ya, kalau di biologi itu bagaimana suatu makhluk hidup itu bertahan, ular dimakan sama burung ya, elang, habis itu elangnya mati, habis itu terurai dan kembali lagi, siklusnya seperti itu. Nah, kalau dalam dunia digital itu ada poin-poin yang memang harus diterapkan supaya ekosistem itu bisa berjalan. Di sini kita lihat ada jaringan global. Kita anggap jaringan global itu sebagai internet yang menjalankan digitalisasi tersebut. Kemudian ada logistik pintar. Ya, sekarang teman-teman seperti yang saya bilang tadi selalu check out, tapi kita deg-degan kan ini barang udah sampai mana, ya tracernya udah sampai mana. Nah itu salah satunya, dengan adanya digitalisasi kita bisa tahu hub poin barang tersebut udah sampai di mana. Jadi kita nggak perlu deg-degan lagi, saya nggak takut lagi loh istilahnya, karena udah ada pihak ketiga yang menjamin bahwa barang itu dalam perjalanan dan ada tracernya. Kemudian ada akses data, ada keamanan cyber ya, yang pastikan akun kalian jaga dengan baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, apalagi kalau akunnya ada uang digitalnya ya. Kemudian ada akses data ya, selalu saya bilang setiap apapun yang kita search di dalam e-commerce kita, di dalam sosial media kita pasti akan muncul kan. Nah begitu algoritma berjalan, apa yang kita sukai, apa yang kita cari, dia akan memunculkannya selalu di beranda, seolah-olah kita harus membelinya. Nah, artinya apa seperti itu? Ya. Kemudian ada entitas digital, ada platform e-commerce-nya, ada layanan cloud, ada fintech, financial teknologi, cloud computing, ada startup, ada sistem pembayaran, ada pengguna ya. Nah, pokoknya dari gambar ini teman-teman mungkin udah bisa pahami bahwa sebuah bisnis digital itu ada ekosistem yang berjalan. Nggak tiba-tiba kita beli barang sampai enggak. Ada penjual, ada pihak ketiga, ada bank tempat pembayaran, ada kita sebagai pembelinya. Oke? Next. Ya, 3 aktor utama dalam ekosistem teman-teman. Ya, yang pertama itu orkestrator atau pemilik platform. Ya, pihak yang membangun teknologi inti dan menetapkan aturan main dalam ekosistem. Mereka mengelola tata kelola infrastruktur seperti Google, Apple, Tokopedia, Shopee, TikTok dan segala macam. Ya banyak banget contohnya. Kemudian ada produser dan partner, ya mitra atau kreator yang bergabung untuk menyediakan barang layanan atau aplikasi pendukung dalam platform. Ya seperti merchant, app developer, orang-orang yang jual dalam e-commerce. Nah, kemudian ada customer atau consumer atau pengguna akhir ya teman-teman ya. Kita ini bisa jadi 2 atau ketiga-tiganya juga boleh kalau teman-teman nanti menjadi orang yang bisa menciptakan suatu sistem. Ya kita contoh kayak Mark Zuckerberg, Elon Musk dan segala macam. Itu mereka semacam seperti orkestrator. Nah, produser, kalian yang membuat sebuah aplikasi atau sistem atau game bisa juga, atau kita bisa jadi seorang consumer ya, kita tinggal check out, beli dan segala macam ya. Banyak kita tinggal pilih kita mau di bagian yang mana ya. Nah, terus platform sebagai jantung ekosistem ya, kita tahu juga bahwa platform digital itu bertindak sebagai infrastruktur tak kasat mata yang mempertemukan supply ya, penawaran dan demand, permintaan ya. Tidak seperti bisnis konvensional yang produksi menjual barang secara linear
ya, platform menciptakan alat dan aturan agar interaksi antara pembeli dan penjual itu bisa terjadi secara instan, aman dan efisien dengan biaya transaksi yang sangat rendah. Kalau teman-teman lihat di dalam gambar ini, ya, itu platform digital itu sebagai jantungnya. Ya, pengguna pasti ke sini perginya. Pengembang atau yang membuat aplikasi, pembuat game, pembuat merchant itu juga ke platform digital. Teknologi, AI, cloud, IoT itu juga ke sana. Ya, kemudian bisnis, mitra, layanan digital semuanya pasti akan bersumber ke platform. Ya, teman-teman pasti juga tahu ya, beberapa platform sekarang udah mengembangkan aplikasinya. Dari dulunya cuma fokus untuk Gojek, sekarang udah bisa bayar ini bayar itu, ya. Nah, jadi banyak banget platform yang mengembangkan atau mengupdate sistem mereka. Nah, kemudian yang pastinya dalam ekosistem itu harus ada infrastrukturnya, harus ada alat-alatnya, harus ada teknologinya, ya, seperti cloud computing, ya, cyber security, big data, kemudian ada istilahnya itu tulang punggung teknologi atau tech dari backbone-nya tersebut. Ya, nanti pasti harus ada server ya, ini kayak ruangan server tapi tidak terlalu jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian model interaksi dalam ekosistem itu ada dua hal, yakni yang pertama itu ada B2B, ya, business to business, di mana perusahaan besar sama perusahaan besar itu saling berinteraksi, berjualan dan membeli sekalian ya. Kemudian ada B2C, ya, layanan business to customer, di mana perusahaan menjual langsung ke dalam customer. Nah, layanannya apa? Seperti Netflix, ya, yang menyediakan konten, ya, dan banyak lagi nih. Kalau B2B tadi contohnya itu kayak ini Amazon, ya, yang menjual cloud-nya. Kemudian ada C2C, ya, ini kayak marketplace, ya, antara kita sama penjual langsung berkomunikasi dan bisa berinteraksi juga untuk menjual produk-produknya. Next, nah, contoh ekosistem terkemuka itu pastinya ada retail dan logistik global, ada hardware dan software, ada mobilitas dan finansial. Ya, kayak yang teman-teman tahu itu kayak Goto atau Grab itu termasuk super app, ya. Kenapa? Selain bisa menyediakan transformasi atau transportasi, mereka juga bisa melakukan pembayaran, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dari aplikasi tersebut. Ya, kita tahu juga kayak Gojek itu adalah pelopor salah satu dompet digital, yaitu GoPay-nya. Ya, kemudian kalau dari hardware dan software, device yang kita gunakan, handphone, iPhone, Xiaomi, Realme segala macam, ya. Kemudian ada retail logistik juga, raksasa e-commerce, ya. Ini sifatnya kayak Amazon, kemudian Alibaba, atau sekarang Shopee termasuk juga, ya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami? Baik, sampai sini aja pertemuannya. Sampai jumpa minggu depan. Yang pastinya teman-teman harus banyak baca-baca dari berbagai sumber untuk tetap update dengan informasi, teknologi dan segala macam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.